perempuan kaya hati, hari ini kita mau belajar supaya hati kita bertambah kaya. Kita harus hati-hati dengan hati kita. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa memiskinkan hati kita. Kita mau lihat yuk dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita disuruh menjaga hati kita sungguh-sungguh. Supaya apa? Tidak tercuri oleh hal-hal yang bisa membuat kita miskin secara hati. Apa aja kira-kira? Yang pertama yaitu hati yang jahat. Amsal 6 ayat 18 berkata, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kepada kejahatan. Ternyata tanpa kita sadari, kita ini punya hati seringkali iri sama orang lain. Waktu kita lihat kesuksesan orang lain, kita segera tuh membuat rencana-rencana yang jahat. Kita pengen supaya orang lain gak bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati. Berarti hati kita itu bisa jadi hati yang licik. Hati yang benar-benar gak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ya kita punya hati yang menyimpan kejahatan seperti demikian. Apalagi yang bisa memiskinkan hati kita. Yaitu hati yang jauh dari Tuhan. Matius 15 ayat 8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Wah, bangsa itu memuliakan Tuhan berarti bangsa itu kenal Tuhan. Kita pun banyak yang kenal Tuhan, ngaku anak-anak Tuhan. Tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Dengan kata lain munafik dong. Kita di depan orang nampaknya religius, kita terlihat baik. Tapi ternyata hati kita gak punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kita gak sungguh-sungguh menjadi anak-anaknya yang takut akan Dia. Ciri orang yang hatinya jauh dari Tuhan itu dia lebih senang untuk menyenangkan hatinya, dirinya sendiri daripada menyenangkan hati Tuhan. Dia gak mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, tapi dia malah banyak ngelakuin apa yang dia mau. Nah itu hati yang jauh dari Tuhan. Yang ketiga, yang memiskinkan kita itu adalah hati yang kotor atau najis ya. Ingat ketika orang Farisi ngelihat murid-murid Tuhan Yesus nggak cuci tangan, lalu mereka komplain, ih kok kotor sih gitu kan ya. Tapi sebenarnya Tuhan menjawab seperti demikian. Markus 7 ayat 15. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan. Jadi bukan soal makanan yang kotor yang bikin hati kita kotor atau hidup kita kotor. Tetapi lebih lagi adalah nih kalau di dalam hati kita emang kotor ya. Memang najis itu yang akan membuat kehidupan kita juga jadi kotor gitu. Nih apa sih yang dimaksudkan dengan kenajisan? Matius 15 ayat 17 sampai dengan ke-20. Kita harus perhatikan ini. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, kita udah bahas tadi ya. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu yang menajiskan orang. Katanya begitu. Nah, apa sih perzinahan? Perzinahan itu menajiskan kehidupan kita karena melanggar kesucian daripada ikatan sebuah pernikahan Kristiani. Nah, orang berpikir berzina itu harus tidur dulu sama seseorang yang di luar pernikahan. Tapi ternyata Tuhan Yesus lebih strict. Tuhan Yesus ngomong gini di dalam Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, kita dilarang berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow, berarti baru kepengen aja Tuhan udah gak suka. Tuhan gak menginginkan kita untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati supaya kita tidak berzina di dalam kehidupan ini ya. Kemudian percabulan. Apa sih percabulan? Karena itu juga mengotori hati kita, menajiskan hati kita. Yaitu hubungan seks sebelum nikah itu percabulan. Prostitusi, pornografi, ya, perkawinan sedara serta sesama jenis. Itu yang masuk di dalam kenajisan di mata Tuhan yang tidak boleh kita lakukan. Sedangkan menghujat juga. Menghujat itu apa sih?
perbuatan kurang ajar yang menghina kehormatan Tuhan. Kita gampang memfitnah Tuhan karena kita nggak percaya. Kita lebih percaya apa kata orang pintar daripada apa kata Tuhan. Jadi itu juga akan memiskinkan kita kalau hati kita ternyata kotor atau najis. Apalagi sih? Yaitu hati yang tidak percaya. Ini juga akan membuat kita nggak bisa jadi seorang perempuan yang kaya hati. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayo belajar percaya sungguh-sungguh. Pegang kepercayaan kita ya. Supaya tidak ada keraguan, tidak ada yang namanya ragu-ragu akan siapa Tuhan kita. Dan terus sepanjang hidup kita sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Selanjutnya adalah hati yang degil. Apa sih degil maksudnya? Kita sering dengar ya. Degil itu tidak mau menuruti nasihat orang. Keras kepala, kepala batu alias auban banget gitu ya. Nah kalau kita dinasehatin, kita selalu bilang gini, udah deh kita nggak mau dengerin. Kita punya prinsip kita pokoknya seperti begini ya. Kita nggak mau ngikutin apa yang benar. Kita cuma ngikutin diri kita. Itu tuh benar-benar degil banget. Dan di dalam Efesus 4 ayat 17-18 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah sebab kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Hatinya keke banget, susah banget untuk ngikutin apa kata Tuhan. Akibatnya apa kalau kita punya hati yang degil? Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini akibatnya. Hati yang susah dinasehatin itu seringkali akhirnya menyerahkan diri kepada hawa nafsu dunia dan mengerjakan dengan serakah segala macam dosa. Karena nggak bisa dibilangin, dia tetap aja mau melewati batas. Jadi jangan sampai kita punya hati yang degil ya. Selanjutnya, hati yang sombong. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka, kata Tuhan di dalam Mazmur 101 ayat ke-5b. Kemudian ya kan dikatakan juga Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapa sih yang mau jatuh? Siapa yang mau hancur? Gak ada yang mau kan? Tapi kalau kita punya hati yang sombong, ini yang akan terjadi. Sombong tuh apa sih? Kita merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih kaya, merasa lebih pinter, merasa lebih deh dalam segala-galanya. Tuhan gak suka. Ini akan memiskinkan hati kita. Dan yang terakhir yang ingin saya bahas hari ini, hati yang kepahitan. Nah ini teman-teman perempuanku paling banyak nih kita perempuan menyimpan kepahitan. Ini bikin kita bangkrut loh, bikin kita miskin, gak bisa jadi perempuan yang kaya hati. Karena hati yang kepahitan itu sudah pasti keluarnya juga adalah hal-hal yang pahit. Buahnya juga pasti pahit. Pohon kalau misalnya pohon itu akarnya pahit ya buahnya gak bakal manis. Nah sementara kita Tuhan pingin banget kita punya hati yang manis bukan hati yang pahit. Kalau kita hari ini ternyata masih sebel sama orang, masih punya kebencian sama orang, masih belum bisa mengampuni peristiwa masa lalu, masih diulang-ulang lagi kejadian yang lalu yang udah lewat, masih ketemu sama orang yang kita sebelin, kita nggak mau untuk nyapa dia, bahkan kita buang muka, bahkan hati yang pahit itu kepengennya bales dendam, kepengennya supaya orang lain itu dibales sama seperti perbuatannya terhadap kita. Tahukah? Bahwa itu seperti orang minum racun tetapi berharap orang lain yang mati. Bukan kita yang mati. Ya udah pasti kita yang mati dong karena kita yang minum racunnya. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena hati yang pahit gak akan membuat kita menjadi perempuan kaya hati. Ayo ampuni ya orang-orang yang udah bersalah dalam kehidupan kita. Jaga hati biar di dalam sini tuh ada mata air yang bersih, jernih, murni. Dan dari mata air itu perkataan kita bersih, murni, kudus, berkenan, pikiran kita juga, hati kita juga, perbuatan kita juga. Dan biarlah hal-hal yang udah tadi kita bahas sama-sama kita menyelidiki hati kita
supaya kita nggak jatuh miskin secara hati, tetapi kita bisa bertambah kaya. Yang mau katakan amin. Yes. Yuk kita mau berdoa. Saya mau berdoa buat setiap kita supaya kita berhati-hati dengan hati kita dan hati kita bertambah kaya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengar beberapa hal mengenai hati yang bisa memiskinkan kami. Kami nggak mau Tuhan itu terjadi. Tuhan, kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang berkata benar, hatiku banyak merancangkan kejahatan. Tuhan pulihkan setiap hati anak-anak-Mu. Ada hati yang degil, ada hati yang sombong, ada hati yang jauh daripada Tuhan, ada hati yang kotor, ada hati yang najis ya Tuhan. Ada hati yang menyimpan kepahitan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berubah ya Tuhan. Kami mau membersihkan hati. Kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami serahkan hati kami di bawah salib-Mu. Dan Tuhan yang turut campur di dalamnya. Tuhan yang memurnikan kembali setiap hati anak-anak-Mu. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk melepaskan pengampunan. Meninggalkan hati yang jelek ini Tuhan. Dan kami terima hati yang baru. Hati yang berisi mata air-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami semakin kaya di dalam hati kami menjadi perempuan-perempuan yang kaya hatinya. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati teman-teman perempuan kaya hati. God bless.